Pernahkah kamu merasa demam atau flu, tapi tidak ingin untuk pergi ke dokter? Hanya mengandalkan obat-obatan yang ada di rumah. Namun, apakah itu aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Latifah Fitri dari SMK Negeri 1 Murung Pudak. Kabar baik di sini, semoga kabar baik di sana juga ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang swamedikasi, sebuah cara untuk mengatasi masalah kesehatan yang ringan dengan aman dan bijaksana. Apakah kamu siap untuk menjelajahi dunia kesehatan dan belajar tentang cara swamedikasi dengan benar? Yuk kita mulai perjalanan kali ini. Swamedikasi itu diibaratkan seperti mengisi baterai ponsel. Ketika baterai ponsel kita habis, kita bisa mengecasnya sendiri dengan charger yang ada di rumah. Namun jika terjadi masalah yang lebih serius seperti permasalahan sistem, maka kita memerlukan bantuan teknisi untuk memeriksa lebih lanjut. Hal ini sama seperti tubuh kita. Untuk masalah ringan seperti sakit kepala maupun batuk, kita bisa mengatasinya dengan obat-obatan yang aman. Namun, jika gejalanya lebih serius dan tidak kunjung membaik, maka sebaiknya kita perlu mencari bantuan medis dari dokter. Untuk melakukan swamedikasi yang aman, kita perlu tahu jenis-jenis obat yang ada di apotik. Ada dua jenis utama yang sering kita temui, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang pertama, obat bebas. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter, memiliki logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya yaitu Panadol untuk sakit kepala dan Diatap untuk diare. Selanjutnya adalah obat bebas terbatas. Obat ini juga bisa dibeli tanpa resep dokter, namun ada tanda peringatan khusus dalam penggunaannya. Obat ini memiliki logo lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya yaitu Voltaren Emulgel untuk mengatasi nyeri otot dan Decolgen untuk mengatasi flu. Nah, apa saja sih contoh penyakit yang bisa diatasi dengan swamedikasi? Yang pertama yaitu sakit kepala. Untuk sakit kepala bisa diatasi dengan paracetamol. Selanjutnya, untuk batuk berdahak bisa diatasi dengan guaifenesin. Kemudian, jika mengalami nyeri pada lambung ataupun sakit ma bisa diatasi dengan antasidadoen. Kemudian, jika terdapat panu ataupun kutu air pada kulit, maka bisa diatasi dengan miconazole sediaan krim. Berikutnya, jika mengalami nyeri perut akibat diare bisa menggunakan enterostop. Selanjutnya, jika merasakan gatal-gatal akibat alergi bisa menggunakan cetirizine. Selanjutnya, jika mengalami masalah kulit yaitu jerawat bisa menggunakan benzolat. Kemudian, jika merasakan sakit akibat susah BAB maka bisa menggunakan Dulcolax. Namun, tidak semua penyakit bisa kita atasi sendiri. Ada beberapa kondisi yang memerlukan bantuan medis seperti demam tinggi lebih dari 3 hari, batuk yang tidak sembuh disertai nyeri dada, kemudian gangguan pencernaan dengan muntah darah atau tinja berwarna hitam. Lalu, bagaimana tahapan swamedikasi? Nah, yang pertama yaitu kenali gejala dengan baik. Pastikan hanya gejala ringan yang diobati. Jika gejala lebih serius dan berlangsung lama, maka segera konsultasi ke dokter ya. Kemudian, baca label obat dengan teliti. Ikuti aturan pakainya. Misalnya untuk 2 kali sehari itu berarti setiap 12 jam. 3 kali sehari setiap 8 jam dan 4 kali sehari berarti setiap 6 jam. Ada pula aturan mengenai sebelum makan dan sesudah makan. Ini berarti harus menggunakan 1 jam sebelum ataupun sesudah makan. Berikutnya, untuk sediaan sirup atau drop 1 sendok teh berarti 5 ml, sedangkan 1 sendok makan berarti 15 ml. Hal ini berarti untuk 1 sendok makan memerlukan 3 sendok teh. Seperti gambar ini ya, bukan sendok makan atau sendok teh yang ada di rumah. Nah, kemudian untuk gelas takar bisa dilihat seperti gambar berikut. Pada gelas takar sudah tertera angka-angka yang menunjukkan berapa mililiternya. Ini akan memudahkan pengguna. Kemudian untuk sediaan drop bisa menggunakan pipet seperti pada gambar.
Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu tidak boleh menggunakan antibiotik dalam suatu medikasi. Hal ini karena antibiotik merupakan obat keras yang harus dibeli dengan resep dokter. Selain itu, penggunaan antibiotik secara sembarangan bisa menyebabkan bakterinya itu menjadi kebal. Hal ini tentunya bisa merugikan kita kan? Jika ragu terkait penggunaan obat-obatan, kamu bisa berkonsultasi dengan apoteker. Kemudian, lakukan evaluasi hasil suatu medikasi. Jika gejala tidak membaik atau semakin parah, segera temui dokter. Kesimpulannya, suatu medikasi bisa menjadi langkah awal yang aman dan efektif untuk mengatasi masalah kesehatan yang ringan. Obat bebas dan obat bebas terbatas adalah pilihan yang dapat digunakan. Namun, harus dengan pemahaman yang benar ya. Pastikan untuk membaca aturan pakai obat dan jangan ragu untuk bertanya kepada apoteker jika diperlukan. Namun, jika gejala tidak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk, segera periksakan kepada dokter. Kesehatan adalah investasi yang terbaik untuk masa depan, jadi harus kita jaga baik-baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.